Sebelum menjawab soal integral tak tentu, kita harus mengetahui dahulu formula dasar dari integral tak tentu. Jadi, integral dari ax pangkat n dx ini adalah koefisien dari variabel, dalam hal ini a, dibagi dengan pangkat ditambah 1, kemudian pangkatnya ditambah 1. Jadi a dibagi n ditambah 1, kemudian pangkatnya ditambah 1, kemudian ditambah c. Saya sudah menyiapkan soal integral tak tentu. Berapakah integral dari 6x kuadrat ditambah 4x dikurang 6dx? Menggunakan formula dasar integral tak tentu yang tadi, maka untuk integral dari 6x kuadrat itu sama dengan koefisiennya 6 dibagi dengan akarnya 2 dibagi dengan pangkatnya 2 ditambah 1, 3, kemudian pangkatnya 2 ditambah 1 menjadi 3. Kemudian integral dari 4x itu sama dengan 4 dibagi 1 ditambah 1, 2, kemudian pangkatnya 1 ditambah 1, 2. Kemudian untuk integral dari 6, min 6 ini sama min 6 ini bisa dirubah menjadi min 6x pangkat 0 jika kita membuat variabelnya. Maka sama saja dengan min 6 per 1 dikali x min per 1 x pangkat 0 ditambah 1, atau bisa kita tulis min 6x ditambah c. Ini bisa kita sederhanakan, 6 dibagi 32 x pangkat 3 ditambah 4 dibagi 22 x pangkat 2 dikurang 6x ditambah c. Kemudian kita akan membahas tentang contoh soal pengintegralan dengan teknik substitusi. Jadi di sini ada integral dari 2x akar x kuadrat ditambah 6 dx. Integral ini tidak bisa kita integralkan langsung seperti soal sebelumnya, tapi kita lakukan dengan permisalan. Jadi kita misalkan dulu, yang biasanya dipermisalkan itu yang di dalam kurung atau di dalam akar. Jadi di sini kita misalkan dulu yang di dalam kurung. Kita misalkan dulu yang di dalam kurung ada x kuadrat ditambah 6. Kita misalkan sebagai u. Kemudian kedua ruasnya kita turunkan. Turunan dari x kuadrat tambah 6 itu 2x. Kemudian ditambah dx karena kita menurunkan terhadap fungsi x, sama dengan turunan dari u itu 1, kita tidak usah tulis, kita tulis saja du karena kita menurunkannya terhadap variabel u. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi persamaan dx sama dengan menjadi dx sama dengan du per 2x. Kemudian kita kembali lagi ke soal. X kuadrat ditambah 6 tadi telah kita misalkan sebagai u, maka dapat ditulis integral 2x akar u dx ini kita rubah sebagai du per 2x. 2x sama 2x bisa kita coret, jadi dapat ditulis
integral dari akar U du maksud saya. Kemudian ini masih belum bisa kita integralkan. Akarnya harus kita rubah dulu menjadi bentuk perpangkatan, menjadi integral U pangkat setengah du. Integral dari U pangkat setengah du inilah yang baru bisa kita cari integralnya. Integral dari U koefisiennya 1, berarti 1 dibagi dengan pangkatnya ditambah 1, berarti setengah ditambah 1 itu 3/2. Kemudian U setengah ditambah 1 3/2 tambah C. Kemudian ini 1/3/2 sama saja dengan 1 dikali 2/3, jadi 2/3 U 3/2 ditambah C. Bisa kita tulis juga 2/3 U akar U tambah C. Mengapa kita tulis akar U? Karena U 3/2 ini bisa kita tulis U dikali U pangkat 1/2. Jadi 1/2 nya dapat kita tulis dengan U akar U. Kemudian kita kembalikan lagi permisalannya. Tadi kita misalkan U sebagai X kuadrat tambah 6. Kita kembalikan lagi X kuadrat tambah 6 nya menjadi 2/3 X kuadrat tambah 6 akar X kuadrat tambah 6 tambah C. Baik, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal dari integral tentu. Jadi integral tentu ini adalah integral yang mempunyai batas atas dan batas bawah. Nah, sebelum menyelesaikan soal-soal integral tentu, kita harus mengetahui dulu sifat-sifat dari integral tentu. Berikut sifat-sifatnya. Baiklah, di sini terdapat soal integral fx dx terhadap batas atas A dan batas bawah B itu 5, integral fx dx batas atas A dan batas bawah C itu 0, yang ditanya berapakah nilai integral dari batas atas B dan batas bawah C. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat integral tentu nomor 6, di mana integral fx dx batas atas B dan batas bawah C itu dapat kita tuliskan sebagai integral pertambahan dengan integral batas bawah itu kita tulis pada integral pertama, kemudian integral batas atas itu kita tulis dengan pada integral kedua. Nah, kemudian untuk bagian yang kosong ini diisi dengan bagian yang terdapat pada soal. Di soal ada variabel A, B, C, berarti yang kosong ini diisi dengan A. Kemudian nilai dari integral fx dx batas atas A batas bawah C ini telah diketahui 0, sedangkan untuk integral batas atas B dan batas bawah A ini belum diketahui. Untuk mencari nilai integral dari batas atas B dan batas bawah A ini dapat digunakan
sifat integral tentu nomor 5, dimana jika kita membalik integralnya, maka nilai dari integral itu akan bersifat negatif. Dalam hal ini, nilai dari integral fx dx batas atas a batas bawah b itu sudah diketahui di soal bernilai 5. Berarti integral integral fx dx batas atas b dan batas bawah a itu sama dengan min 5. Nah, dengan begitu kita bisa memasukkan semua nilainya. Integral fx dx batas atas a batas bawah b batas bawah c maksud saya itu 0, ditambah dengan integral fx dx batas atas a dan batas bawah a dan batas atas b itu min 5. Jadi diketahui integral fx dx batas atas b dan batas bawah c itu sama dengan min. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal teorema dasar kalkulus 2. Ada yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum menjawab soal-soal teorema dasar kalkulus 2. Dimana jika kita mengintegralkan fx dx terhadap batas atas b dan batas bawah a, maka fungsi x tersebut akan disubstitusikan terhadap batas atas dan batas bawah dari integral. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari integral tak tentunya terlebih dahulu. Dalam hal ini, kita cari integral tak tentu dari 4x dikurang 6x kuadrat. Integral tak tentu dari 4x dikurang 6x kuadrat, koefisien dari integral dari 4x itu 4 dibagi dengan pangkatnya 1 ditambah 1, 2. Kemudian x pangkat 1 ditambah 1, 2 dikurang 6 per pangkat 2 ditambah 1, 3. X pangkat 2 ditambah 1, 3 sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x pangkat 3. Kemudian setelah mencari integral tak tentunya, kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya ke dalam integral tak tentu. 2x kuadrat dikurang 2x pangkat 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1, min 1. Disubstitusikan 2 dikali 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 dikali 3 sama dengan 2 kali 2, 8 dikurang 16 dikurang 2 ditambah 2 min 8 dikurang 4 sama dengan 12. Itu dia tadi pembahasan soal dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.